semua yang sedang saya jalani ini adalah sebuah proses untuk kesuksesan. Even yang katanya dalam tanda kutip itu adalah sebuah kegagalan, buat saya itu bukan kegagalan. Itu hanya sebuah proses aja yang perlu saya lalui. UMKM itu tidak akan bisa berkembang kalau kita berjalan sendiri. Kalau kita berjalan sendiri ya udah kita jalan di tempat. Karena saya udah ngerasain banget gimana saya jalan di tempat sebelum saya masuk ke ekosistem SML UMKM. Kami dari SML UMKM Center juga percaya setiap binaan punya cerita yang layak didengar dan setiap proses punya nilai yang besar. Selamat datang di UMKM Talks SML UMKM Center, sebuah ruang cerita dan inspirasi di mana kita mengangkat perjalanan yang nyata para UMKM yang bertumbuh dan naik kelas bersama SML UMKM Center. Di episode kali ini kita akan membahas perjalanan yang luar biasa dan bagaimana sebuah ide yang lahir dari ruang kelas berkembang menjadi brand yang kini hadir di puluhan retail modern di Indonesia. Terhadir bersama kita founder Deva Face Kitchen, sosok di balik kering kentang enak, cheese stick, dan sambal sehat Teh Aske, Ibu Aske Mariska Stefani. Ya, halo Ibu, halo. selamat datang di UMKM Talks, Ibu Aske. Baik, sebelumnya Ibu Aske boleh perkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Aske Mariska Stefani. Saya seorang ibu dari 3 anak dan juga pemilik brand Deva Face, di mana brand Deva Face ini menjadi cikal bakal munculnya kering kentang enak dan produk-produk lainnya. Oke, baik. Nah, Ibu Aske, ketika pertama kali nih memutuskan untuk mengseriusi gitu ya, Ya, kering kentang ini atau Deva Face ini, apa sih yang sebenarnya ada di hati Ibu saat itu? Gitu? oke. Awalnya itu kan memang saya sejarahnya memang saya suka banget jualan nih dari SD bahkan. Lalu kemudian setelah menikah, memang saya tidak bisa diem. Akhirnya saya membangunlah sebuah bisnis kuliner yang mempunyai latar belakang dulunya. Memang saya sering jualan sendiri gitu kan. Lalu kemudian semua berkembang dan semua produk yang ada di Deva Face Kitchen itu awalnya permintaan dari customer. Dan akhirnya si kering kentang enak ini hadir di kelas online dan offline saya ketika saya mengajar nih Mas Raja. Dan pesertanya itu sampai saat ini sudah mencapai 4.000 sampai 5.000 orang peserta. Dan beberapa, lebih dari 50%-nya itu mereka sudah berjualan kering kentang enak ini. Yang ada di pikiran saya saat itu adalah gimana caranya, walaupun saya perempuan, tapi saya ingin mempunyai usaha dan membuka peluang usaha lagi. Kan muncul isu bahwa di Indonesia itu sudah kesulitan lapangan pekerjaan gitu kan ya. Berarti kalau misalnya kita kerja lagi, kita akan bertempur dengan ratusan ribu atau bahkan jutaan orang lainnya. Impian saya sejak kuliah, kebetulan saya kuliah di bisnis komunikasi dari Universitas Padjadjaran. Impian saya itu adalah gimana caranya, bukan saya bekerja, tapi gimana caranya saya membuka lapangan pekerjaan. Oke. Itu, Mas. Oh, baik, Bu. Nah, sebelumnya itu kalau boleh tahu kelasnya tuh kayak gimana ya, Bu ya? Jadi di kelas itu namanya kelas lauk kering 1. Oke. Saya punya 5 materi, yang mana ada 2 varian saya di sini menjadi salah satu materi di kelas itu. Oh, iya. Jadi kan untuk pengolahan kentang Mustafa itu, terutama ya, kentang Mustafa itu kan gampang-gampang susah nih. Ada yang pakai pengawet, ada yang pakai kapur siri, ada yang pakai cuka dan lain-lain. Dan biasanya hasilnya itu mengkaramel dan menggumpal gitu. Nah, saya mengeluarkan kentang Mustafa saya itu tidak berkaramel, tidak menggumpal, tapi tetap kayak rasa gitu. Oh, iya. Berarti memang kentang ini bukan kayak pada umumnya gitu ya, Bu, tapi memang lebih ke kering aja ya, Bu ya. Ya. Karena saya juga sering sih kayak banyak nyobain gitu ya kentang-kentang, tapi pada menggumpal, Bu, biasanya di hajatan gitu ya. Betul, ya. Oke. Dan biasanya nggak tahan lama, terus lembek Ya, kayak gitu kan. Nah, benar. kebetulan dari materi saya itu, saya menemukan cara sampai akhirnya si kentang Mustafa ini tidak menggunakan bahan tambahan apapun, dia bisa bertahan sampai 1 tahun. Oh, iya.
Gitu. Oke, luar biasa. Oke. Nah, Ibu pernah gak sih kepikiran gitu punya rasa takut atau gagal, takut mengecewakan orang terdekat gitu ketika udah membuka usaha tapi takut gagal atau semacamnya gitu, Bu? Ya, perasaan itu pasti untuk awal-awal itu ada ya. Apalagi misalnya ada beberapa informasi yang isu-isu di luar yang nggak mudah loh untuk usaha itu. Hmm, Memang tidak mudah. Hambatannya ada. Ketika kita meyakini hambatan itu ada, maka kita akan terus aja muter di kegagalan itu eh, gitu. Nah, akhirnya saya mengubah sudut pandang bahwa semua yang sedang saya jalani ini adalah sebuah proses untuk kesuksesan. Even yang katanya dalam tanda kutip itu adalah sebuah kegagalan, buat saya itu bukan kegagalan. Itu hanya sebuah proses aja yang perlu saya lalui. Karena untuk mencapai kesuksesan itu satu demi satu, step demi step, tangga demi tangga memang harus kita lalui. Gitu sih Mas Fajar kalau oh, saya ya. ya, Jadi akhirnya tidak membebani diri, aduh saya gagal. Karena ketika kita bilang saya gagal, energinya juga akan berbeda. oke, benar. Berarti memang mindset tuh berpengaruh banget ya, Bu Sangat, ya, ke sangat. dalam kehidupan kita Betul, gitu ya. betul. Sangat. Nah, mungkin dalam perjalanan membangun Devafest nih, Bu Mm-mm. ya. Nah, Ibu pernah gak sih ngerasa di titik yang lelah gitu, Ya, bahkan sampai hampir menyerah gitu, ya, Bu? pernah pernah banget, terutama muncul pada saat COVID. Oke. COVID tahun kedua, saya harus kehilangan papa saya tidak bisa nungguin beliau karena beliau di Bandung, dan saat itu Bandung zona hitam. Beliau meninggal pada saat beliau sedang menunggu kentang Mustafa saya sampai. Innalillahi. Jadi itu salah satu, apa ya, saya kayak yang tersentil gitu ya. Oh, Aduh, ini lagi ditunggu tapi papanya udah nggak ada. Nah, akhirnya saya, sempat sedikit larut di sana, hmm, kemudian saya membangun lagi diri saya, nggak kayak gitu, bahwa ya sudah, papa sudah meninggal, saya tidak bisa larut di situ, tapi saya harus terus melanjutkan kehidupan gitu ya. Itu saya titik balik saya. Nah, kemudian itu benar-benar saya berada di titik nadir karena akhirnya saya terlibat dengan pinjol. oh, oke. Itu kan salah satu momok yang paling menakutkan ya. Ya. Dan akhirnya setelah itu sampai di awal tahun 2025, akhir tahun 2024, saya menjalankan bisnis itu jadi kayak sapi perah. Oke. Nggak ada apa, kok hasilnya nggak kelihatan. Dan akhirnya bertemulah dengan SML. Nah, di situ adalah titik balik saya untuk semangat lagi dan bisa berkembang. Oke, oke. Baik, Bu, berarti Ibu pertama kali nih ya mengenal SML UMKM Center itu dari mana? Dan apa sih yang ngebuat Ibu akhirnya memutuskan untuk bergabung gitu, Bu? Nah, sebetulnya itu nggak sengaja nih Mas Oh, Fajar. oke. Jadi saya masuk di grup WhatsApp kelurahan, Hmm, UMKM kelurahan. Saat itu salah satu sesepuh di UMKM hmm. kelurahan itu nge-share info bahwa di si SML UMKM lagi buka binaan gitu ya, Ya, buka kelas untuk hmm. binaan. Saya itu iseng-iseng coba karena biasanya nggak pernah lolos. Oh, oke. Saya coba-coba iseng mendaftar dan ternyata masuk. Nah, Alhamdulillah. pada saat yang sosialisasi itu saya nggak bisa datang. Hmm. Tapi ya udah, ternyata saya diundang nih ke grup reguler batch Oh 5. iya. Nah, di situ langsung, wah, apa nih ya? Saya pikir hanya pelatihan-pelatihan Hmm. biasa. Dari situ saya ngikutin episode 1. Waduh, ada tugasnya. Hmm. Pas Mas Praja awal ngasih Oh pembukaan itu iya. saya masih ingat banget ada tugasnya, ada nilainya. Iya. Nah, saya ngerasa ter-challenge di situ. Iya. Wah, ini kayaknya serius nih. Nah, disitulah saya mulai serius masuk. Oh, oke, oke. Berarti memang Ibu memandang SML bukan hanya pelatihan biasa ya, Bu ya, Betul, tapi betul. memang sebuah ekosistem ya, Bu ya, untuk membangun usaha Ibu Bertumbuh gitu dan ya. berkembang. Benar. Ya, terus setelah bergabung nih, Bu, Ya, apa sih perubahan yang paling terasa gitu yang Ibu rasain dalam bisnis Ibu? itu impact-nya luar biasa banget. Saya sampai merinding karena terus terang saya tadinya tidak menseriusi keringetan Oke. ini karena saya banyak produk lain ya. Eh, Saya dibilang bikin kue bisa, dibilang bikin ini bisa. Jadi semua yang berkaitan dengan kuliner saya pasti lalap habis. Tapi akhirnya saya berpikir, saya perlu
ketika saya sudah masuk SML, saya tersadarkan bahwa saya harus punya satu komoditi usaha yang serius yang bisa saya kembangkan, besarkan. Karena kalau semua saya lalap habis, ya sama aja saya akan berada di situ-situ aja. Nah, di SML itu benar-benar merubah yang tadinya kemasan nih. Saya itu tadinya kemasan waktu pas sama Pak Martin ada bimbingan, saya masih ingat saya masih bawa kering kentang itu pakai toples plastik. Oh iya iya. Ya ingat ya Mas Fajar ya. Itu, nah di SML saya kayak yang terbuka, wah saya kalau mau naik kelas nggak bisa begini nih brandingnya, marketingnya nggak bisa kayak gini. Kemudian kayak SOP-nya saya rapihin lagi, kemudian sistemnya saya bikin, karena ini kan bukan jualan tapi usaha gitu kan, ada sedikit perbedaan antara kita mau usaha atau mau jualan. Nah di SML itu materinya Bu Dani itu daging banget buat saya yang baru ya, kita ngeberesin dari nol. Saya melampirkan laporan keuangan itu dari minus. Tapi saya nggak takut karena saya yakin saya bisa bertumbuh dan berkembang di sini. Saya lampirkan yang betul-betul memang kenyataannya. Saya nggak mau memanipulasi data penjualan. Saya masukin semuanya dan akhirnya semua bertumbuh. Dari minus mencapai nol itu ke 3 bulan terus bertumbuh dan akhirnya ya saya jadi lebih terstruktur juga dari marketingnya, dari brandingnya, jadi lebih tahu kekuatan produk saya ini apa. Oke. Berarti memang SML UMKM Center ini membantu banget ya Ibu ya dalam scale up bisnis Ibu ya Bu ya. Oke, luar biasa nih. Terus untuk UMKM yang lain Ibu ya, yang masih ragu bergabung dalam program binaan ini, apa pesan Ibu sih tentang pentingnya gitu ya memiliki ekosistem seperti SML UMKM Center ini? Yang pertama gini, UMKM itu tidak akan bisa berkembang kalau kita berjalan sendiri. Kalau kita berjalan sendiri ya udah kita jalan di tempat, karena saya udah ngerasain banget gimana saya jalan di tempat sebelum saya masuk ke ekosistem SML UMKM. Kenapa? Informasinya di SML UMKM itu jelas banget. Mulai dari pembukuan kita dibenerin, informasi mengenai sertifikasi ada, kemudian bagaimana strategi marketingnya, strategi brandingnya, apa yang perlu kita lakukan, itu semua sudah terstruktur. Masalahnya terkadang nih, ibu-ibu, ya banyaklah di antara, even saya sendiri pun, ketika mengerjakan tugas SML tuh kayak, aduh berat. Tapi setelah saya jalanin, ternyata ini yang memang saya butuhkan untuk perkembangan bisnis saya, dan ini menjadi bekal saya untuk masuk ke retail-retail besar. Oke. Alhamdulillah ya Bu ya. Luar biasa banget sih memang SML UMKM Center ini ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu juga jadi bisa grow up lah bareng SML UMKM Center gitu ya. Nah mungkin ada yang Ibu pengen sampaikan gitu ya ke tim SML UMKM Center gitu Bu? Kalau saya pengen sampaikan apa ya, terus dipertahankan dan diperbaiki terus aja, karena programnya buat saya udah bagus banget, apalagi buat yang baru melek mengenai sistem UMKM. Orang suka underestimate sama UMKM. Ternyata membangun UMKM itu tidak semudah kita jualan warung. Karena banyak hal yang perlu kita bangun di belakangnya. Ini kan bisnis yang berkesinambungan. Iya, benar Bu. Dan kalau kita nggak punya ekosistem, siapa yang mau kita jadiin pegangan gitu untuk bisa kita grow up gitu. Benar Bu, karena di setiap UMKM itu perlu yang namanya marketing, branding juga ya Bu ya. Oke. Nah, mungkin kan kalau aku pernah tahu nih kalau nggak salah tuh produk ini tuh pernah sampai ke retail ya. Iya. Nah, itu apakah ada momen haru gitu yang pernah Ibu rasain ketika masuk retail Bu? Dan gimana sih cara masuk ke retail gitu Bu? Aduh, itu suka dan dukanya mungkin. ya, itu saya beneran haru banget ya Mas Praja, karena terus terang saya menseriusi itu belum nyampe 1 tahun. Karena saya menseriusi kering kentang enak ini ketika saya masuk SML, program SML gitu ya. Nah, haru banget karena biasanya kita ke retail itu melihat produk orang, kita belanja ya. Iya, benar. Dan sekarang lihat produk kita di sana gitu kan. Wah, kayak ada
satu rasa kebahagiaan yang nggak bisa diungkapkan dengan Ya. kata-kata ya, kayak alhamdulillah. Terus bukan hanya saya aja, teman-teman Mm. saya dan kolega-kolega pas masuk ke retail, ada produk lu nih di sini, Oh iya, gue iya. belanja nih ya, gitu kan. Kayak, aduh alhamdulillah gitu, Alhamdulillah. ternyata saya sudah mulai branding nih, Ya. gitu. Branding saya sudah mulai berjalan, jadi Mm. itu yang bikin saya seneng gitu ya. Nah, untuk bisa masuk ke retail itu, Mm. kebetulan alhamdulillahnya setelah lepas dari SML, saya memang mencari informasi. Mm. Informasi itu perlu dicari. Saya akan masuk kurasi ke Smesco. Smesco menerima, dan pada saat akhir tahun kemarin ada holding UMKM Expo yang diadakan di Smesco oleh Kementerian UMKM. Iya. Di sana mereka menyediakan vendor untuk kita bisnis matching. Oke. Saya masih nggak tahu gimana caranya bisnis matching. Yang Iya. penting saya bawa company profile dan contoh produk. Saya bisnis matching aja sama Iya. semua vendor, dan ternyata dari sekian vendor yang ada, alhamdulillah 70% saya di ACC. Produk saya di ACC. Oke, luar biasa banget. Keren banget Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu ya Bu ya, retailnya tuh apa aja Bu yang udah pernah masuk atau sampai sekarang gitu Bu? Oke. Saat ini saya tuh sudah masuk di 5 cabang Transmart. Ya. Kemudian dengan Indomaret saya sudah dikasih 25 toko, Oke. cuman tinggal tanda tangan MOU saja, tanda tangan Oh iya. perjanjian. Kemudian dengan retail kelas eh, retail atas Iya. lagi gitu ya, dengan grupnya Hero, Mm-mm. Aeon, Iya. Range Market, Food Hall, Farmers Market, GS Swalayan, Mm. itu saya udah ACC juga, cuman tinggal tunggu PO turun dari mereka aja. Oh, oke, oke, oke. Berarti alhamdulillah udah banyak banget ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi memang benar-benar grow up nih setelah Banget. join SML UMKM Iya, Center ya Bu ya. sprint kayak lari Sprint sprint banget ini. ya, benar-benar benar. Oke nih Bu, untuk pesan dan pesan mungkin ini di akhir ya Bu ya. Iya, ya. Untuk para pelaku UMKM nih Bu ya, terutama mungkin UMKM yang sedang ragu gitu ya buat memulai, apa sih pesan gitu yang paling jujur dan dari hati Ibu gitu? Kalau buat saya, buat yang baru mulai, baru mau mulai untuk menjalani UMKM atau bisnis apapun itu, yang namanya perempuan itu, kita balik lagi sama kondisi perempuan itu, kebutuhannya banyak. Hmm. Skincare mahal ya Mas Ray. Benar, benar. Kan gak selamanya kita harus minta sama pasangan, Ya. gitu kan ya. Dan juga perempuan itu menjadi salah satu penguat ekonomi Mm. negara. Jangan takut untuk memulai, Mm. karena ketika kita memulai, entah kapan saatnya kita akan mencapai sebuah kesuksesan atau Iya. hasil yang baik di depan sana. Mm. Jangan ragu sama diri sendiri, karena diri sendiri kita itu luar biasa hebat. Oke, sekarang boleh Ibu langsung kenalin aja ke depan kamera nih produk Ibu apa, terus cara pesannya gimana Bu, Oke. ngehubunginnya kemana gitu. Oke, baik. Teman-teman semuanya, jadi produk unggulan saya kali ini tuh ada 3 jenis. Yang pertama jelas kering kentang enak. Kering kentang enak ini ada 4 varian, yaitu Mustafa, ada kentang teri original, ini tanpa cabai untuk anak-anak. Kemudian ada kentang ebi. Yang kedua, saya punya 5 varian sambal. Ini contohnya ada 2 ya. Ada sambal korek, sambal hijau, ada sambal goreng, sambal embe, dan sambal bawang. Jadi sambalnya cita rasa Indonesia banget. Kemudian yang ketiga, saya punya gluten free cheese stick. Ini tidak menggunakan tepung terigu sama sekali dan pakai 2 macam keju, jadi keju banget. Nah, untuk yang mau beli, ibu-ibu bisa hubungi saya di Instagram The Fave Kitchen atau Instagram kering kentang enak, A-nya 2 ya. Di sana nanti ada link untuk langsung pesan ke WhatsApp. Ya, ke WhatsApp-nya admin. Atau kalau mau beli di Shopee atau Tokopedia, tinggal cari aja kering kentang enak. Ya, makasih. Oke, baik. Terima kasih, Baske. Oke, jadi sebelum kita tutup SML Talks kita pada
Episode ini ada satu hal yang bisa kita pelajari ya. Perjalanan Ibu Aske bukan hanya tentang produk yang masuk retail modern, ini tentang keberanian mengambil peluang, tentang konsistensi menjaga kualitas, dan tentang keteguhan untuk tidak menyerah ketika prosesnya terasa berat ya Bu ya. Nah, UMKM bukan sekedar usaha, di dalamnya ada mimpi, ada tanggung jawab, dan ada doa-doa yang terus diperjuangkan. Kami dari SML UMKM Center juga percaya setiap binaan punya cerita yang layak didengar dan setiap proses punya nilai yang besar. Terima kasih banyak Ibu Aske atas inspirasi dan ketulusannya untuk sharing session kita pada episode kali ini. Dan untuk seluruh UMKM yang sedang berjuang, teruslah melangkah karena setiap brand besar selalu dimulai dari satu keputusan kecil untuk tetap bertahan. Saya Praja dan ini adalah UMKM Talks SML UMKM Center episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.